Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini nama saya Ika Winda Nur Agustin dengan NIM 2311111000. Di sini akan mempresentasikan mengenai tugas yakni perbandingan mengolah data e-commerce behavior data from multi-category store menggunakan Google Colab dan juga Kaggle. Yang mana ini merupakan tugas dari mata kuliah Teknologi Cloud Computing untuk Big Data Analytics. Next. Kemudian di sini sebelumnya saya akan menjelaskan terkait data sajian terlebih dahulu. Data sajian yang digunakan yaitu dari e-commerce behavior data from multi-category store, yang dimana di dalam dataset ini itu terdapat jumlah datanya itu jutaan. Kemudian untuk fiturnya itu ada event type, product ID, kategori code, brand, price, dan juga user ID. Untuk tools yang digunakan dalam mengolah data ini yaitu ada dua. Yang pertama yaitu ada Google Colab yang mana untuk kapasitas RAM-nya itu kurang lebih 12 GB dan juga berbasis cloud, tidak perlu install untuk datasetnya dan juga terintegrasi dengan Google Drive. Kemudian untuk yang kedua yaitu ada Kaggle yang mana untuk RAM-nya itu kapasitasnya kurang lebih 30 GB dan juga CPU dan juga GPU-nya itu tersedia. Datasetnya itu langsung terintegrasi. Di sini kita masuk ke dalam pengolahan dataset yang terlebih dahulu. Yang pertama ini kita menggunakan Google Colab. Nah, di sini kita melakukan eksplorasi data terlebih dahulu yang mana di sini dataset dimulai dari Google Drive sebanyak 2000 baris pertama dari file tahun 2019 di bulan November. Kemudian pratinjo datanya itu menunjukkan 9 kolom, yakni event type, product ID, kategori code, brand, price, user ID, dan juga user session. Kemudian selanjutnya untuk kolom kategori code itu terbukti memiliki nilai NaN baris kedua mengkonfirmasi adanya missing value sejak awal. Kemudian untuk seluruh aktivitas di 5 baris pertama bertipe view mencerminkan dominasi aktivitas penelusuran produk. Selanjutnya di sini yaitu ada EDA, lanjutan dari EDA yang mana di sini kita dapat melihat bahwa missing value pada kategori code itu kurang terdapat 66.642 dan juga brand itu terdapat 30.320. Untuk distribusi event type-nya itu untuk view-nya itu 193.824 atau sekitar 96%-nya. Kemudian untuk purchase-nya itu sekitar 1,7% dan juga untuk chart-nya itu 1,4%. Dan juga untuk statistik harga kita dapat bisa melihat di sini untuk rata-ratanya itu 284,66, kemudian untuk medianya itu 165,31, untuk minimumnya itu 0 dan juga maksimumnya itu ada di 2.574. Next. Nah, selanjutnya di sini kita melakukan data cleaning karena seperti yang diketahui di awal bahwa di dalam data set ini itu terdapat missing value yang harus ditangani dalam proses preprocessing dan dimulai dengan data cleaning terlebih dahulu. Di sini kita melakukan untuk baris dengan brand dan juga kategori code itu kosong atau nilai unknown dihapus. Untuk kemudian kolom event time itu dikonversi ke data time dan press ke numerik, data yang gagal konversi ikut dihapus. Kemudian untuk duplikat berdasarkan kombinasi user ID, produk ID, dan juga event time itu dihapus untuk menghindari data ganda. Selanjutnya di sini kita melakukan fitur engineering yang mana dibuat 5 fitur baru berbasis perilaku user yang mana untuk hour itu adalah jam aktivitas dari event time, kemudian untuk user activity itu dari total aktivitas per user, kemudian average price user itu dari rata-rata harga produk yang dilihat per user, kemudian ada cart on to dari jumlah produk yang dimasukkan ke ranjang per user, kemudian untuk view count tuh dari jumlah produk yang dilihat per user dan juga untuk session activity-nya itu dari total aktivitas per sesi dataset akhir memiliki 200.000 baris dan 16 kolom. Distribusi label itu tetap imbalance atau non-purchase-nya itu sekitar 98%, sedangkan untuk purchase-nya itu sekitar 1,7%.
Nah, di sini kita melakukan untuk visualisasi datanya. Di sini kita dapat melihat bahwa jumlah event type dari grafik mempertegas bahwa dominasi extreme view itu terletak di kurang lebih 193.000 dibanding chart dan juga proses yang hampir tidak terlihat. Conventional funnel sangat curam. Kita dapat bisa melihat dalam bar chart di sini, yaitu di bagian sebaran harga produk dan juga jumlah event type-nya. Kemudian untuk sebaran harga produknya itu distribusi right sequence-nya itu mayoritas produk berharga di bawah 500, namun ada outlier hingga 2.500 lebih. Artinya sebagian besar transaksi itu terjadi pada produk dengan harga rendah hingga menengah. Kemudian untuk aktivitas user per jam itu dapat kita lihat melalui line chart-nya, yang mana untuk aktivitas meningkat signifikan dari jam 0 hingga puncak di jam 4, yaitu sekitar 61.000 aktivitas, lalu turun di jam 5. Pola ini menunjukkan waktu paling aktif pengguna ada di dini hari. Kemungkinan karena perbedaan time zone data yang menggunakan UTC. Kemudian di sini kita melakukan untuk data preparation, yang mana di sini kita melakukan untuk prepare data untuk modelingnya, yang mana di sini digunakan untuk 7 fitur, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, dan kemudian datanya itu dibagi menjadi 20 banding 20 dengan stratifikasi, trennya itu 160.000 baris dan juga tesnya itu 40.000 baris. Kemudian untuk stratifikasi memastikan proporsi label purchase tetap seimbang di kedua set data. Nah, di sini karena datanya itu tidak balance, maka kita melakukan penanganan imbalancing data menggunakan teknik smooth. Yang mana sebelum smooth itu kelas 0 dan purchase itu sekitar 157.230 versus kelas 1 purchase-nya itu hanya 2.770. Ini sangat tidak seimbang sehingga nanti akan mempengaruhi dalam proses modeling. Kemudian di sini kita melakukan penanganan menggunakan smooth, yang mana sesudah smooth itu dapat diketahui bahwa kedua kelas menjadi 157.230 versus 157.230 atau menjadi seimbang. Smooth berhasil membuat data sintetis untuk kelas minoritas atau purchase sehingga model tidak bisa ke kelas mayoritas. Next. Kemudian di sini kita melakukan modeling. Model dibangun menggunakan SGB classifier. Eh, Di sini kita menggunakan algoritma XGBoost dengan parameter n estimator-nya itu 200, max depth-nya itu 6, learning rate-nya itu 0,1 dan juga evometric-nya itu log loss. Kemudian untuk parameter scale post weight dihitung otomatis dari rasio kelas untuk membantu model menangani imbalance data meskipun sudah di smooth. Kemudian untuk model berhasil di training pada data hasil smooth yaitu 314.460 baris. Kemudian di sini kita melakukan evaluasi dari model yang telah dilakukan sebelumnya, yang mana di sini ada conversion matrix. Model benar memprediksi 38.439 non-purchase dan juga 257 purchase. Dengan 435 purchase yang salah diprediksi dan sebagai non-purchase. Kemudian untuk kelas 0, atau non-purchase-nya di sini memiliki precision yaitu 0,99, kemudian untuk recall-nya itu 0,98 dan juga F1 score-nya itu 0,98. Kemudian untuk kelas 1 atau purchase-nya itu precision-nya itu hanya 0,23, kemudian untuk recall-nya itu 0,37, F1 score-nya itu 0,28. Kemudian untuk akurasi secara keseluruhan dari hasil modeling ini yaitu 97% dengan ROCA-UC score-nya itu 0,9499, menunjukkan model mampu membedakan kedua kelas dengan baik. Next. Kemudian di sini kita melakukan pengolahan data menggunakan Kaggle, di mana di sini kita awali dengan meload dataset. Dataset dimuat langsung dari Kaggle tanpa batasan baris atau end row, sehingga seluruh data yakni sebesar 67,5 juta baris terpakai seluruhnya. Kemudian untuk struktur datanya itu sama dengan versi Colab, yakni memiliki 9 kolom dengan kategori code yang terbukti ada none di baris keduanya. Next. Kemudian selanjutnya di sini kita melakukan EDA untuk di Kaggle, di mana di sini adalah full dataset. Dimensi datasetnya itu kurang lebih
lebih, yakni 67.501.979 baris dengan 9 kolam dengan memori 4,5 GB. Distribusi event type itu view-nya 63.556.110 atau sekitar 94,2%-nya. Kemudian untuk chart-nya itu 4,5%-nya dan juga untuk prosesnya itu 1,3%. Kemudian untuk statistik harga sama seperti yang kita lakukan di Google Colab sebelumnya. Di sini untuk rata-ratanya itu 292,46, mediannya itu di sekitar 165,77, kemudian untuk minimumnya itu 0, maksimumnya itu 2.574 dengan distribusinya itu di kiri kebanyakan. Untuk mayoritas produk berharga di bawah rata-rata. Kemudian untuk data jauh lebih besar dibanding dengan versi Colab, yakni hanya 200.000 baris yang bisa di-load di dalam Google Colab. Kemudian di sini memberikan gambaran yang lebih representatif dari perilaku pengguna sesungguhnya. Next. Di sini kita melakukan data cleaning, yang mana untuk baris dengan brand dan kemudian untuk baris brand dan juga kategori kosong atau bernilai unknown itu dihapus. Untuk kolom event time dan dikonversi ke data time dan price ke numerik, data yang gagal dikonversi ikut dihapus juga. Kemudian untuk duplikatnya itu berdasarkan kombinasi user ID, produk ID, dan juga event time-nya itu dihapus. Selanjutnya di sini kita melakukan fitur engineering, yang mana di sini dibuat untuk 6 fitur baru seperti yang di Google Colab sebelumnya, yaitu ada hour, user activity, average price user, card count, view count, dan juga session activity. Kemudian untuk dataset akhirnya itu ada 41.989.609 baris dengan 16 kolam. Kemudian untuk distribusi labelnya itu untuk non-purchase-nya itu sekitar 98,4%, juga purchase-nya itu sekitar 1,6%. Di sini kita melakukan visualisasi data sama seperti yang kita lakukan di dalam Google Colab sebelumnya. Di sini kita dapat melihat di bagian bar chart jumlah event type, yang mana dominasi view itu mendominasi, yakni di kurang lebih 40 juta, lebih banyak dibandingkan dengan chart dan juga purchase-nya. Kemudian untuk sebaran harga produk, kita bisa melihat di dalam visualisasinya bahwa pola sama dengan collab, yakni Rex Minus. Mayoritas produk itu berharga di bawah 500 dan juga outliernya itu hingga 2.500 lebih. Kemudian untuk aktivitas user per jam, di sini kita bisa melihat terdapat sedikit perbedaan dengan collab, yang mana data penuh menunjukkan pola lebih jelas. Aktivitas rendah di dini hari mulai naik dari jam 5, stabil di sekitar 2,2 juta pada jam 7 hingga 3 jam 1 siang. Kemudian untuk puncak di jam 2 siang hingga 4 sore. Sekitar 2,7 juta. Lalu turun drastis setelah jam 5, dan juga pola ini mencerminkan jam aktif belanja di siang hingga sore hari. Di sini kita melakukan untuk data preparation, digunakan 7 fitur yang sama dengan versi yang collab. Data dibagi juga sama, splitnya yaitu 80/20. Untuk trennya itu sekitar 33.591.687 baris. Kemudian untuk tesnya itu 8.397.922 baris. Hal ini jauh lebih besar dari collab. Untuk NaN di Xtrend dan juga Xtest diisi dengan 0 sebelum smooth, hasilnya 0 NaN di kedua set sehingga data siap untuk modeling. Next. Kemudian di sini kita masuk ke bagian modeling di dalam Kaggle, yang mana di sini kita melakukan smooth terlebih dahulu. Di sini kita dapat melihat untuk sebelum smooth tuh non purchase-nya sekitar 33.064.289 versus purchase-nya itu 527.398. Kemudian untuk sesudah smooth, kedua kelasnya itu menjadi seimbang, yakni masing-masing 33.064.289. Total data training setelah smooth menjadi 66.128.578 baris.
masih menggunakan algoritma yang sama yakni XGBoost. Di sini kita melakukan training data menggunakan algoritma tersebut dengan parameter yang sama yakni n estimatornya itu 200, max depth-nya itu 6, learning rate-nya itu 0,1, kemudian untuk eval metricnya itu log loss. Model di training pada 66.128.578 baris hasil smooth. Kemudian untuk scale post weight-nya itu dihitung otomatis dari rasio kelas untuk membantu keseimbangan prediksi. Next. Nah, di sini kita melakukan evaluasi untuk di Kaggle-nya, yang mana di sini kita dapat melihat terdapat confusion matrix-nya dengan interpretasi bahwa model benar memprediksi itu sekitar 8.143.656 non-perces dan juga 26.972 perces dengan 104.877 perces yang salah diprediksi sebagai non-perces. Kemudian untuk kelas 0 atau non-percesnya sendiri itu untuk precision-nya 0,99, naik satu tingkat dari yang di Google Colab. Kemudian untuk recall-nya itu 0,99, untuk advanced score-nya itu 0,99. Kemudian untuk kelas satu atau prosesnya itu precision-nya itu 0,18, recall-nya itu 0,20, dan juga advanced score-nya itu 0,19. Untuk akurasi secara keseluruhan di dalam Kaggle itu 97%, dan juga ROC AUC score-nya itu 0,8958. Dari hasil pemrosesan data menggunakan dua tools sebelumnya, kita di sini dapat membandingkan antara kedua tools tersebut dari beberapa aspek. Yang pertama yaitu dari jumlah data yang dapat dimuat dalam kedua tools tersebut. Untuk Google Colab tersendiri itu, untuk jumlah data yang bisa masuk diolah itu sekitar kurang lebih 100.000, yaitu sebagai sampling. Kemudian untuk di Kaggle-nya itu, jutaan data bisa masuk ke dalam Kaggle tersebut, tidak dapat diolah secara lengkap, jadi full dataset, tidak hanya sampling. Di sini kita juga bisa menilai bahwa kapasitas dari Kaggle sendiri itu lebih tinggi daripada Google Colab, ditunjukkan dengan kapasitas RAM-nya juga, yang mana Google Colab itu hanya sekitar kurang lebih 12 GB, kemudian untuk Kaggle-nya itu kurang lebih 30 GB. Untuk stabilitasnya, di Google Colab itu sering crash saat datanya itu besar, dan juga mengolahnya atau ngerannya itu pasti akan lebih lama. Kemudian untuk di Kaggle-nya itu cenderung stabil daripada Google Colab untuk big data. Kemudian pada EDA di Google Colab itu karena data yang digunakan hanyalah sampling, polanya memang terlihat tapi terbatas. Kemudian jika di Kaggle itu kita bisa melihat kejelasan dari visualisasi datanya dan juga hasil dari eksplorasi datanya secara lengkap. Kemudian untuk di data preparation-nya itu sederhana di Google Colab karena fitur yang dipakai juga terbatas, dan tidak semua data itu terload di dalam situ. Kemudian untuk di Kaggle-nya sendiri itu akan lebih kompleks untuk data preparation-nya karena semua datanya itu dipakai sehingga fitur engineering-nya itu lengkap. Kemudian untuk interpretasi modelnya, kalau di Colab karena kita hanya menggunakan sampling, bisa jadi untuk interpretasinya sendiri adalah bias, sedangkan di Kaggle itu lebih realistis karena kita menggunakan seluruh dataset sehingga lebih representatif. Kemudian untuk kelas imbalance-nya di dalam Google Colab, kita sama-sama menggunakan Smooth untuk menangani imbalancing data ini. Yang mana tapi terdapat perbedaan di dalam Google Colab sendiri itu, dia kurang terasa karena seperti yang diketahui bahwa kita hanya menggunakan sampel. Kemudian di Kaggle-nya sendiri itu dia bisa sangat terlihat perbedaannya. Kemudian untuk reorder analisisnya, yang di Google Colab itu terbatas, untuk yang di Kaggle itu lebih valid dan juga lengkap. Kemudian dari spek kemampuan big datanya itu di Google Colab itu tidak optimal karena berbagai keterbatasan yang dimiliki, sedangkan di Kaggle-nya itu lebih optimal. Bahkan bisa dikatakan sangat optimal karena dia memiliki kapasitas yang jauh lebih besar dibandingkan dengan Google Colab. Kemudian untuk kemudahan akses datanya, tentu dari Kaggle ini menjadi lebih efektif dan juga efisien karena dia langsung tersedia datanya. Kita hanya tinggal menginputkan link dari datasetnya. Sedangkan jika di Google Colab kita harus mengunduh atau menyimpannya di dalam drive terlebih dahulu. Next.
Nah, di sini kita dapat mengambil kesimpulan dari proses yang telah kita lakukan sebelumnya, yang mana di sini disimpulkan Kaggle itu mampu mengolah seluruh data, yakni 67,5 juta baris tanpa sampling, sedangkan Colab itu terbatas hanya 200.000 baris akibat keterbatasan RAM, yang mana di dalam Colab itu kita mengambil sampelnya saja. Kemudian untuk perbedaan jumlah data berdampak pada hasil smooth, yang mana Colab itu menghasilkan 314.460 baris dan juga kegelnya itu 66.128.578 baris setelah balancing. Kemudian untuk pola aktivitas user per jamnya itu berbeda karena kalau menunjukkan puncak di dini hari sedangkan kegelnya itu menunjukkan puncak di siang hingga sore hari, yaitu sekitar jam 2 hingga 4 sore, yang mana ini lebih representatif karena menggunakan seluruh dataset. Kemudian untuk performa model dalam mengolah data itu kita dapat melihat dari sisi akurasi dan juga ROC-AUC-nya, yang mana di kolom itu akurasinya 97%, ROC-AUC-nya itu 0,94, sedangkan di Kaggle-nya itu akurasinya 97% juga sama, namun untuk ROC-AUC-nya itu lebih rendah yaitu sekitar 0,89. Oke, dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa Kaggle itu lebih optimal untuk analisis data skala besar, sedangkan Colab itu lebih cocok untuk eksplorasi data di awal saja. Oke, baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.